Gerak. Lancang depan. Gerak. Gerak. Istirahat depan. Gerak. Ya, gerak. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pada hari ini kita berjumpa kembali untuk membuat T5 atau Proyek Profil Pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, sebelum kegiatan belajar kita mulai, Ibu akan mengabsensi kehadiran semua peserta didik Ibu. Yang pertama, Anissa Kirana Putri, Akira Azhara, Akira Aprilia, Atika Fairuz, Azral Arman Dinata. Alhamdulillah semuanya pada hari ini hadir semuanya. Terus sebagai profil pelajar Pancasila, mari sama-sama kita menyanyikan dimensi profil pelajar Pancasila dengan semangat. Ibu harap semua berdiri di tempatnya masing-masing. Ibu akan memperkenalkan kepadamu tentang proyek profil pelajar Pancasila.
Iya. Barang daur ulang ramah lingkungan. Nah, pada kali ini Ibu akan memperlihatkan kepada kamu video tentang dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu siswa memahami tujuan dan target proyek yang akan kita lakukan. Adapun mengenal permasalahan lingkungan hidup kita, pada hari ini Ibu akan menayangkan apa sih itu permasalahan lingkungan kita, lingkungan di sekolah kita. Nah, dapat kita perhatikan melalui contoh dari video tersebut. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Nah, itu dia tadi video tentang dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Nah, di dalam lingkungan kita ini terdapat berbagai macam jenis-jenis sampah. Ibu tanya kepada anak ibu, tahukah kamu jenis-jenis sampah? Ibu, Iya. sampah organik dan sampah anorganik. Iya, sampah organik dan sampah anorganik. Siapa yang mengerti apa itu sampah organik? Saya Bu, sampah organik adalah sampah yang cepat membusuk dan tidak tahan lama. Contohnya buah-buahan dan sayuran dan daun-daunan dan lainnya. Iya, itu dia pertanyaan yang tepat. Yuk kita kasih tepuk tangan buat semuanya yang sudah bisa jawab. Nah, sekarang ibu tanya kepadamu, apa itu sampah anorganik? Saya Bu, Iya, apa itu? sampah anorganik adalah sampah yang tahan lama dan bisa membusuk. Contohnya bahan logam, plastik, kaca, karet, dan kaleng. Iya, tepuk tangan kepada temannya. Nah, itu dia sampah organik dan sampah anorganik. Jadi beberapa jenis sampah ini ada yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, yaitu sampah anorganik. Kenapa? Karena sampah tersebut susah untuk terurai. Artinya apa? Sampah itu bertahan lama dan tidak dapat membusuk, menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, dari tayangan video tadi, Ibu ingin bertanya kepada kamu, adakah yang mengetahui apa dampak sampah dari tayangan video yang telah kita tonton? Saya Bu, Iya, apa itu? karena sampah-sampah plastik sulit terurai. Plastik mengancam kelestarian satwa laut. Sampah plastik mencemari tanah. Sampah plastik merusak ekosistem tanah. Plastik merusak rantai makanan, menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia, menyebabkan polusi udara. Ya, tepuk tangan buat teman yang sudah menjawab. Nah, sekarang Ibu akan memberi kamu pengetahuan
kita dengan mengubahnya menjadi barang daur ulang ramah lingkungan. Tujuannya apa? Tujuannya agar sampah yang berserakan dapat kita manfaatkan dan kita daur ulang. Misalnya kita gunakan sebagai menjadi kerajinan tangan. Setelah itu, cara untuk mengurangi sampah bisa kita gunakan dengan menggunakan botol dengan botol yang kita bawa dari rumah, atau mengurangi sampah yang sifatnya sekali pakai. Nah, setelah itu, pemanfaatan sampah plastik di lingkungan sekolah kita bisa kita jadikan kerajinan tangan yang dapat mengurangi masalah sampah serta mendapatkan hasil kerajinan tangan yang mendapatkan keuntungan bagi kita. Berupa apa? Berupa uang. Dari apa? Misalnya topik kita pada hari ini, tujuan ke depan kita akan membuat bunga balai sebagai simbolis kebesaran langkat kita ini, yaitu bunga balai yang digunakan pada acara resepsi pernikahan. Nah, bunga balai ini bisa kita buat dari botol plastik bekas atau sampah yang kita hasilkan dari lingkungan kita yang kita manfaatkan menjadi barang daur ramah lingkungan. Nah, sampai di sini perkenalan kita pada hari ini, dan kita dapat bertemu di pertemuan berikutnya untuk melanjutkan proyek kita dalam pembuatan bunga balai sebagai proyek pelajar Pancasila untuk menjadikan sampah daur ulang menjadi barang yang berguna. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan tentang jenis-jenis sampah yang kita temukan di lingkungan sekolah kita. Jenis-jenis sampah itu ada terbagi dua. Yang pertama, jenis sampah organik, dan yang kedua anorganik. Tapi kebanyakan yang kita temui di lingkungan sekolah kita yaitu sampah anorganik. Apa itu? Banyaknya botol-botol kemasan minuman sekali pakai yang kita buang sembarangan, serta banyaknya kemasan jajanan dan plastik belanjaan yang kita gunakan. Oleh sebab itu, maka kita mengurangi daripada pembelian minuman kemasan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Anak-anak Ibu buka semua bukunya. Jadi tugas anak Ibu yaitu mengidentifikasi sumber utama sampah di sekolah dan membandingkan dengan permasalahan sekolah lainnya yang memiliki program pengurangan sampah. Nah, jadi di sini coba kamu tuangkan pikiran kamu tentang sampah. Bagaimana? Yuk, selamat mengerjakan. Nah, jika sudah selesai, Ibu akan memberikan pertanyaan kepadamu dari hasil jawaban yang sudah kamu tulis. Tentang apa tadi, Nak? Tentang tentang sumber utama sampah di sekolah dan membandingkan dengan sekolah lain yang memiliki program pengurangan sampah. Nah, anak Ibu ada yang bisa memberikan pendapat? Saya, Bu. Ya, apa, Nak? Sumber sampah di sekolah adalah banyaknya penggunaan botol minuman sekali pakai dan
kemasan makanan yang dijual begitu saja berbandingan dengan sekolah lain. Mereka mengadakan pengumpulan sampah sebanyak sampah dan membedakan sampah organik, anorganik sehingga lingkungan menjadi bersih. Iya, kita tepuk tangan buat Asila. Ya, itu menurut pendapat Asil, sangat bagus pendapatnya. Nah, di sini kamu juga diingatkan oleh seluruh guru kamu untuk menggunakan botol minum yang jangka waktu panjang. Artinya apa? Dikurangi untuk membeli makanan yang mengandung sampah, terutama sampah anorganik. Misalnya apa? Minuman kaleng, minuman yang menggunakan botol sekali pakai. Contohnya apa? Aqua. Karena di sini kamu selaku anak didik, kebiasaan yang paling utama yaitu membeli minuman Aqua. Nah, untuk mengurangi sampah daripada itu, kamu diwajibkan membawa air minum menggunakan botol dari rumah untuk mengurangi sampah. Nah, sekarang ibu akan meminta kamu untuk membiasakan kebiasaan penggunaan plastik di kalangan warga sekolah. Jadi, biasakanlah menggunakan botol minum. Yang kedua, gunakanlah tempat makan dari rumah atau setidaknya kamu bawa bekal dari rumah untuk penggunaan penghematan sampah. Yang ketiga, kamu diminta untuk membuang sampah pada tempatnya serta membedakan sampah organik dengan anorganik. Tujuannya apa? Supaya sampah anorganik bisa kita manfaatkan. Kalau sampah organik seperti dedaunan kita buang ke lubang sampah, kita bakar, maka dia bisa menjadi apa nak? Dia bisa menjadi pupuk untuk tanaman. Sedangkan sampah anorganik bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan, misalnya seperti pot gantung, misalnya seperti tempat pensil, tempat pulpen, atau pembuatan kerajinan tangan berbentuk bunga. Banyak untuk manfaatnya. Nah, sekarang menurut anak ibu, menurut anak ibu, ada manfaat lain daripada sampah anorganik? Daun ulang menjadi sebagai pelaku bermanfaat sebagai bahan bakar alternatif. Iya, itu tadi manfaat daripada sampah. Nah, sekarang bagaimana cara solusi yang dapat diaplikasikan dalam mengurangi dan memanfaatkan sampah? Bagaimana cara menguranginya? Tadi sudah ibu jelaskan. Ada yang bisa menguranginya? Cara mengurangi sampah agar tidak mencemari lingkungan sekolah. Caranya apa tadi? Buanglah
manfaatnya, serta hal yang bisa kita buat. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan bersih lingkungan. Dan Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya dapat membedakan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Jadi Ibu minta kepada semua siswa Ibu untuk menempatkan atau untuk membuang sampah di tempat yang cocok. Buat semua peserta didik Ibu persilahkan kita bersih-bersih lingkungan sekolah kita. Yuk, Ibu persilahkan semuanya untuk keluar dari ruangan kita. Nah, sekarang kita sudah menemukan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Dan kegiatan kelima kita pada hari ini yaitu menggunakan sampah anorganik menjadi suatu barang daur ulang ramah lingkungan. Di sini kegiatan kita adalah membuat bunga balai khas dari tradisi Melayu. Bunga balai ini adalah tradisi simbolis dari suku Melayu. Biasanya bunga balai ini digunakan ketika ada acara pesta adat, baik itu pesta perkawinan ataupun hitanan. Nah, sekarang tugas anak Ibu adalah membuat P5 dari sampah anorganik menjadi bunga balai. Nanti akan Ibu bimbing bagaimana cara pembuatannya. Nah, sekarang sebelum kita mulai kegiatan, Ibu akan membagi kamu ke dalam 4 kelompok untuk mengerjakan P5 ini. Sekarang akan Ibu bagikan benda-benda yang akan kita gunakan. Sebelumnya kita akan membuat kelompok terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sudah pembagian kelompok dan bahan-bahan yang akan kita gunakan juga sudah terkumpul. Nah, ini semua kita ambil bahan dari sampah di lingkungan sekolah kita yang akan kita ubah menjadi barang daur ulang ramah lingkungan. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, untuk menyemangati kinerja kita, ayo sama-sama kita berdiri untuk menyanyikan 4 kata ajaib. 1, 2, 3. Di sini Ibu akan menjelaskan alat-alat yang kita gunakan untuk membuat kreativitas P5 kita. Yang pertama yaitu ini busa. Busa ini juga sisa dari sampah yang ada di lingkungan yang tadi sudah terkutip. Nah, kemudian ada namanya botol aqua. Botol aqua ini kita gunakan dari sampah bisa kita hasilkan menjadi uang. Kemudian apa? Nah, ini juga tadi ada sampah. Nih, untuk lebih mempercantik yang digunakan kita. Serta adanya ini
pada atasnya ini juga dipotong untuk kita jadikan sebagai tangkai dari keranjang telur. Ayo, selamat mengerjakan. Semua bikin dulu langkah kerja yang pertama. Nanti setelah itu ada sisa ini sampah dari minuman juga tadi kita ambil. Kamu lemkan pada tepinya. Pada tepinya nanti dilemkan. Lalu kamu lengketkan ini kertas kita sebagai pemanis tambahan supaya terlihat lebih menarik. Lalu ini nanti busa ini kita gunakan sebagai alat untuk menyucukkan batang bunga balai di tembak. Nanti kita hasil dari kerja kamu akan kita rangkai di sebuah tempat. Semua kerjaan anak ibu kita susun di situ agar lebih cantik lagi. Yuk, selamat mengerjakan. Nah, ini sudah ada beberapa batang yang sudah ditancapkan oleh temanmu. Selanjutnya yang belum menancapkan keranjang telur, ibu persilakan. Yuk, yang belum menancapkan, ibu persilakan. Nah, inilah dia hasil dari P5 kita, yaitu aqua yang kita ambil atau yang kita kutip dari kebersihan lingkungan. Sampah dari kebersihan lingkungan kita ubah menjadi daur ulang, menjadi barang daur ulang ramah lingkungan yang dapat kita gunakan untuk kehidupan keberlanjutan. Sebagai apa? Salah satunya ini dari aqua bisa kita bikin menjadi bunga balai. Nah, bunga balai ini kita gunakan untuk apa, Nak? Biasanya simbolis atau kebesaran dari suku kita dalam upacara pernikahan, resepsi pernikahan atau pesta adat ataupun hitanan. Ini adalah simbolis kebesaran di suku kita sebagai suku Melayu. Nah, sampai di sini sudah jadi hasil kita. Semoga bermanfaat dan lain hari anak ibu juga bisa membuatnya dan bisa dijual untuk menghasilkan uang. Jadi semua sampah itu ada manfaatnya. Semua sampah bisa dimanfaatkan, didaur ulang menjadi barang ramah lingkungan. Akhir kata ibu ucapkan, wabillahi